Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Tijani Reijnders, gelandang box to box AC Milan yang memiliki keturunan Indonesia. Sejak didatangkan oleh Milan awal musim lalu, Reijnders menjadi salah satu pemain kunci. Sejauh ini, ia sudah bermain di 22 laga dengan total 1.788 menit bermain, terbanyak kedua di bawah Mike Maignan. Pada musim keduanya ini, grafik penampilan Reijnders sedang meningkat. Musim 2023-2024 lalu, Reijnders mencetak 4 gol dan 4 assist dari total 50 pertandingan yang dilakoni di semua kompetisi. Dan musim 2024-2025 ini, Reijnders sudah nyaris melampaui catatannya musim lalu dengan mencetak 8 gol dan 3 assist. Namun dengan jumlah laga yang lebih sedikit, yaitu baru 22 laga. Nah, bagaimana profil, peran, dan gaya main dari Tijani Reijnders? Let's go, kita bahas sama-sama. Reijnders merupakan produk asli Akademi Sepak Bola Belanda. Di masa mudanya, pemain berusia 26 tahun ini menimba ilmu pada tim muda di dua klub berbeda, FC Twente Youth dan PEC Youth. Lalu, ia merasakan debut profesionalnya bersama tim senior PEC Zwolle, tim kota kelahirannya. Namun, karir Reijnders baru mulai moncer ketika ia membela AZ Alkmaar. Mengawali start dari tim U21 dan sempat dipinjamkan ke tim yang lebih kecil, ia akhirnya bisa menembus tim utama AZ Alkmaar. Bersama tim tersebut, prestasi terbesar Reijnders adalah keberhasilannya mengantarkan tim menembus semifinal Conference League 2022-2023 sebelum akhirnya dikalahkan oleh West Ham yang kala itu jadi juara. Penampilan apiknya pada musim tersebut menarik minat AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Dan akhirnya di bursa transfer musim panas 2023, Milan berhasil mendatangkan Reijnders dengan biaya 20 juta euro. Kita semua sudah tahu jika ada darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh Tijani Reijnders. Ia memiliki keturunan merah putih dari sang ibu yang berasal dari Maluku dan bermarga Lekatompesi. Hal ini pernah ia perlihatkan ketika Reijnders bertanding bersama Milan dan menggunakan nama belakang ibu di nameset-nya. Yang menarik, sebenarnya Reijnders sudah dipantau oleh tim scouting timnas Indonesia karena ia merupakan pemain yang jadi incaran Sinteyong dalam proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI. Namun, sang pemain lebih memilih untuk membela Belanda yang merupakan tanah kelahirannya. Dan karena memang ia punya potensi serta kemampuan untuk bisa dipanggil dan bermain di kompetisi top level seperti Euro ataupun Piala Dunia. Hal ini pun sudah terbukti. 2023 lalu, Reijnders mendapat panggilan pertamanya dari timnas Belanda untuk bermain di final UEFA Nations League. Dan hingga saat ini, ia jadi langganan serta tampil reguler bersama timnas Belanda. Pun begitu, keputusan Reijnders memilih Belanda tidak menepiskan kebanggaannya terhadap latar belakang Indonesia yang ada pada dirinya. Dan saat ini, kehadiran Reijnders sudah tergantikan oleh Reijnders yang lain, yaitu sang adik Eliano yang sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Tijani Reijnders merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Di Milan, ia pernah bermain di beberapa posisi berbeda pada lini tengah. Ia lebih sering diplot sebagai salah satu double pivot pada formasi 4-2-3-1 bersama Youssouf Fofana. Beberapa kali, Reijnders juga sempat dimainkan di posisi yang lebih advance sebagai gelandang nomor 10. Meski di atas kertas dimainkan sebagai double pivot, dalam prakteknya Reijnders akan bermain sebagai gelandang box to box. Dengan Milan yang membentuk struktur 4-1-2-3 ketika on possession, Reijnders akan menempati area half space kiri, Fofana sebagai single pivot di tengah, dan ada Ruben Loftus-Cheek atau Pulisic di area half space kanan.
Dari half space kiri, saat bangun serangan, Reinders bisa melebar ke area fullback untuk mengisi area yang ditinggalkan Theo Hernandez yang kerap naik ke depan. Dilihat dari radar chartnya, Reinders cukup kuat dalam beberapa aspek attacking dan possession. Salah satu atribut possession yang paling menonjol darinya adalah progressive carries. Rata-rata per laga, ia melakukan 2,97 progressive carries atau dribble ke depan, berada di persentil 96 atau lebih banyak dari 96% gelandang lain di 5 liga top Eropa. Pada klip ini, terlihat bagaimana Tijani Reinders bisa memprogresikan bola ke depan dengan kemampuan carrying-nya. Saat build up, ketika blok press lawan menutup semua opsi umpan, kelebihan Reinders dalam mengirim bola ke depan bisa jadi opsi untuk mengeliminasi blok press lawan. Seperti yang ia lakukan saat menghadapi Madrid, di mana ia bisa membawa bola dari areanya sendiri hingga ke area pertahanan lawan. Sama halnya ketika menyerang, dribblenya ini bisa jadi opsi untuk bongkar blok pertahanan lawan yang bertahan secara kompak. Musim lalu juga terlihat saat berhasil cetak gol ke gawang Monza lewat aksi dribblenya, meliuk-liuk melewati pertahanan lawan. Dari kemampuan ball carrying-nya ini, satu karakter yang bisa terlihat dari Reinders adalah tipikal pemain yang direct dan vertikal, atau gampangnya, ia merupakan pemain yang akan dengan cepat bergerak ke depan ketika ada kesempatan untuk menyerang. Ketika ada celah di backline lawan, gelandang nomor punggung 14 ini akan langsung bergerak naik untuk mengekspos celah tersebut. Reinders juga sering melakukan counter movement. Striker drop menarik back lawan dan ia akan naik mengekspos ruang yang terbuka. Hal ini yang ia lakukan ketika berhasil mencetak gol terakhirnya di laga versus Hellas Verona pekan lalu. Selain itu, gaya bermainnya ini akan sangat berguna ketika timnya melakukan permainan direct. Pada klip ini, terlihat bagaimana Reinders dengan directness serta verticality-nya berperan sebagai third man, menerima pantulan dan mengekspos ruang yang sudah terbuka oleh pergerakan Giroud. Contoh lainnya ketika ia bermain untuk timnas Belanda. Skemanya sama. Reinders dengan directness-nya sebagai third man mengekspos ruang ketika bek lawan terikat oleh striker Belanda. Golnya versus Madrid juga jadi contoh sempurna bagaimana Reinders yang merangsek ke kotak penalti dan berhasil cetak gol menerima cutback dari Leao. Sebagai gelandang, Tijani Reinders punya visi dan kemampuan playmaking guna membantu proses chance creation atau penciptaan peluang. Di beberapa momen terlihat, ia bisa melepaskan trupas atau umpan terobosan kepada winger. Ketika bek lawan menutup jalur umpan mendatar, Reinders dengan cerdik bisa melepaskan umpan chip melambung guna melewati backline lawan. Versus Cagliari, ia menciptakan assist kepada Leao dengan umpan chipnya ini. Selain itu, Reinders punya senjata lain yaitu ball striking atau melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Lewat radar chartnya, terlihat aspek defense Reinders yang sangat tidak menonjol. Namun, bukan berarti ia nggak bisa bertahan sama sekali. Ada aksi-aksi bertahan yang tidak terbaca oleh statistik, seperti melakukan cover area saat terjadi transisi dari menyerang dan bertahan, dan Theo belum kembali ke posisinya. Overall, Reinders sedang dalam performa terbaiknya saat ini dan berpotensi untuk bisa terus berkembang seiring dengan usianya yang sedang dalam fase Golden Age atau usia emas sebagai pesepak bola. Dengan performanya ini, Reinders dikabarkan menjadi incaran Man City. Namun AC Milan akan memagari dengan kontrak baru yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.